Halo, Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Yes, 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 yes. yes. Yes, Yakin yakin esok esok Yakin sukses. Yakin. esok sukses. Iya, terima kasih ya. Baik para peserta didik sekalian, eh, sebelum saya melanjutkan materi kita untuk pendidikan agama Katolik hari ini, saya ingin mereview sedikit tentang materi kita yang telah lalu, bahwa kita sudah berbicara banyak dan mendalami tentang aku pribadi yang unik. Kita sudah mengetahui bahwa diri kita ini unik ya. Nah, maka untuk hari ini akan mendalami materi tentang suara hati. Nah, sebelum mulai saya ingin kita bersama-sama membuka pelajaran ini dengan doa ya. Jadi saya mohon kesediaan Normi untuk berdoa ya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Dan Kudus. Putra dan Amin. Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hingga pada siang hari ini Engkau masih melindungi kami, mendampingi kami, khususnya di dalam proses kegiatan belajar kami pada hari ini, yaitu tentang materi suara hati. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kami sungguh-sungguh dapat kami pahami dan dapat kami renungkan dan nyatakan di dalam setiap karya maupun pergaulan kami setiap hari ini. Tuhan, inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu, oleh pengasihan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Amin. Bapa, Dalam Putra, nama dan Roh Bapa dan Kudus. Putra Amin. dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Normi sudah membawa kita Ya, dalam doa. Pak. Uh, ini hadir semua ya sudah. Hadir, Pak. Tidak ada yang tidak hadir. Saya lihat ini sudah lengkap orangnya ya. Ada Hot John, ada Normi, Hot Mauli juga sudah hadir. Ibu Pero Ernawati, Pero Nikayeni, Florianus sudah hadir ya. hadir Pak Baik. Guru. Nah, jadi sebelum kita masuk pada materi, saya ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti para peserta didik dapat mencapai tujuan itu dengan baik. Yang pertama, bahwa para peserta didik nanti diharapkan mampu menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan tumpulnya suara hati. Kemudian tujuan yang kedua yang ingin dicapai dalam pembelajaran kita hari ini adalah merumuskan cara-cara membina suara hati. Nah, dan yang berikut, yang ketiga, peserta didik mampu menafsirkan pesan kitab suci dari kitab atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 7 ayat 13 sampai 26. Jadi itulah tujuan-tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai oleh kita setelah kita mendalami materi tentang suara hati ini. Nah, ada satu pertanyaan ya untuk kita dalami dan saya harap ada pernyataan atau tanggapan dari kalian ya. Yang pertama, kira-kira menurut kalian ya, para peserta didik, mengapa begitu penting kita untuk mendengarkan suara hati? Iya, silakan. Karena menurut saya suara hati itu selalu memberikan yang terbaik, Pak. Oke, baik. Luar biasa ya. Terima kasih ya, Ya, Pak. Hotma. Nah, kemudian berikutnya, apa yang dapat terjadi kalau kita mengabaikan suara hati itu? Ayo, Ya, siapa? Pak. Ya, Pak, ayo, kalau Veronica, mengabaikan silakan. suara hati, mungkin nanti kita bisa keliru, Pak. Langkah kita bisa Nah, keliru. Mungkin. betul, keliru ya. Mungkin kita karena keliru akan membawa kita pada kegagalan ya, atau lebih pada kehancuran gitu dalam kehidupan kita. Nah, baik para peserta didik sekalian, kita akan langsung masuk pada materi hari ini. Saya akan menampilkan PPT tentang suara hati ya. Apakah bisa terlihat dengan jelas? Belum, Pak. 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 Tunggu sebentar ya, masih share screen. Ya. Baik, Oke, Pak. sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. terlihat? Sudah. Iya. Ya, Ya, ini Pak. materi kita untuk hari ini. Kita akan membahas ada 3 poin di sini ya. Yang pertama tentang menghayati makna dan fungsi suara hati dalam hidup sehari-hari. Jadi
dalam kaitannya dengan menghayati makna suara hati ini, yang pertama kita diantar untuk mendalami tentang arti, ya. Nah, arti suara hati ini ada dua, ya, secara luas dan secara sempit. Secara luas dikatakan bahwa suara hati itu berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Kemudian, secara sempit, suara hati itu merupakan penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret. Nah, jadi itulah makna suara hati. Ada secara luas dan ada secara sempit. Berikut kita masuk poin yang ketiga, ya, tentang fungsi suara hati. Apa sih fungsi suara hati itu, ya? Nah, di sini dikatakan bahwa suara hati itu berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan. Apakah tindakan itu baik atau buruk. Kemudian yang kedua, fungsi suara hati itu adalah sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Nah, jadi itu tentang makna dan fungsi. Berikutnya, ya, ada satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah suara hati bisa keliru? Kalau Veronica Bisa. Yeni, bagaimana menurutmu? Veronica Yeni, menurut Pak. kamu bisa keliru nggak suara hati itu? Bisa. Bisa ya? Oke. Tadi di awal sudah dikatakan oleh Veronica Ernawati ya, suara hati bisa keliru ya. Nah, oleh karena itu suara hati yang bisa keliru itu harus dibina ya. Bagaimana cara membinanya? Nah, di sini dikatakan bahwa suara hati ya dapat keliru dikarenakan tidak pernah dihiraukan. Suara hati telah menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk, tetapi karena alasan tertentu perbuatan itu tetap dilakukan. Itu penyebab yang pertama mengapa suara hati bisa keliru ya. Kemudian yang Pak, kedua, Pak, izin ke kamar kecil dulu, Pak. oh ya silakan Normi. Ya, jangan lama-lama ya. Iya, Ya. Pak. Kita lanjutkan ya. Ayo perhatikan ya, nanti dari materi ini ada beberapa pertanyaan nanti dalam diskusi dan juga bagian akhir nanti ada tes formatif ya untuk melihat bagaimana penguasaan kalian terhadap materi suara hati ini. Baik, kita lanjutkan. Suara hati dapat keliru disebabkan oleh pengaruh emosi ya, seperti malu, takut dan marah. Karena pengaruh emosi tertentu, seseorang tidak lagi melakukan pertimbangan baik atau buruk dalam bertindak. Nah, kemudian yang terakhir, kurangnya pendidikan nilai, baik dalam keluarga ya, tentang kejujuran, pengampunan, peduli, dan lain-lain. Nah, kemudian bagian B, suara hati yang bisa keliru tadi, atau sering dikatakan suara hati yang tumpul itu bisa dibina ya, supaya ia tetap tajam dan peka. Bagaimana caranya? Yang pertama, mencari keterangan pada sumber yang baik. Ya. Sumber-sumber yang baik itu seperti membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Kemudian yang berikutnya bisa dilakukan dengan bertanya kepada orang-orang yang punya pengetahuan, pengalaman, dan dapat dipercaya. Lalu ikut dalam kegiatan rohani, misalnya seperti rekoleksi, retret, dan sebagainya. Lalu terakhir koreksi diri atau introspeksi yang penting dilakukan untuk dapat mengarahkan hidup kita. Nah, itu cara-cara yang bisa dilakukan untuk menjaga supaya suara hati kita tetap tajam atau peka. Nah, kemudian berikutnya di bagian C ya, kita akan mendalami bagaimana pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang suara hati. Ya. Yang pertama dari surat Santo Paulus ya, dalam Roma bab 7 ayat 13 sampai 26. Jadi di sini Santo Paulus mengatakan kepada diri kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Nah, Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Jadi itulah pandangan kitab suci ya. Ingat baik-baik ini bahwa dari Santo Paulus mengatakan dalam diri kita itu ada dua hukum ya, hukum Allah dan hukum dosa.
Kemudian yang berikut, pandangan suara hati menurut ajaran gereja ya. Di sini diambil dokumen Gaudium et Spes artikel 16 ya, yang menegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang belenggu suara hati. Jadi dia harus berusaha untuk bangkit ya, supaya suara hatinya bisa menang mengalahkan suara-suara atau roh jahat tadi. Nah, kemudian yang kedua dari Katekismus Gereja Katolik ditekankan bahwa hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Jadi itu pandangan baik dari kitab suci maupun ajaran gereja tentang suara hati. Ya. Nah, jadi itu materi yang Bapak sampaikan untuk memperdalam tentang suara hati ini. Ya, sampai di sini kira-kira ada nggak yang ingin bertanya atau belum jelas? Ada atau tidak ada? Ngantuk ya? Florin senyum-senyum. Ngantuk ya? Ngantuk, Pak. Oh iya, ngantuk ya. Baik. Ya. Kalau ngantuk kita begini, kita penyegaran dulu ya. Oke, kita buat gerakan sedikit supaya tetap semangat ya. Jadi kalian ikuti Bapak Guru ya. Jadi pertama tangannya menyilang begini. Ayo ikuti ya. Sudah? Ayo semua ikuti ya supaya nggak ngantuk nih, supaya tetap semangat loh ya. Kalau sudah pegang ujung telinganya kiri dan kanan, lalu tarik ya. Kalau sakit hentikan. Sakit lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, kalau sudah sakit sudah ya cukup. Jangan sampai telinganya Sakit itu. terlepas nanti ya. Iya. Tetap semangat kan? Jadi kalau sudah senyum ada yang tertawa berarti tetap semangat itu ya. Nah, luar biasa ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita langsung masuk ke bagian pendalaman ya. Jadi di sini Bapak akan memberikan tugas diskusi dalam kelompok. Jadi kelompok dibagi dalam 3 bagian. Saya langsung bagi ya kelompoknya. Kelompok 1 ada Hotjon dan Normi. Kelompok 2 ada Hot Mauli dan Veronica Ernawati. Dan kelompok 3 Veronica Yeni dan Florianus ya. Jelas ya tentang pembagian kelompok? Siap. Nah, jadi dalam kelompok silahkan sekarang mengerjakan tugas ini ya. Ini LKPD-nya. Nah, di situ terlihat ada 4 pertanyaan ya. Apakah bisa terlihat di situ? Nah, ini tugasnya. Ya, ada 5 pertanyaan ya. Silakan dijawab dalam kelompok. Saya beri waktu 1 menit ya. Karena ini mudah sekali. Tadi sudah disampaikan dalam materi. Ya, 1 menit mulai dari sekarang. Silakan. Apa makna suara hati? Mengapa suara hati bisa tumpul? Lalu bagaimana cara membina suara hati supaya tidak tumpul? Dan yang keempat, pesan apa yang disampaikan dalam Roma bab 7 ayat 13 sampai 26 dalam kaitannya dengan suara hati? Dan yang kelima, rumuskan makna suara hati berdasarkan Gaudium et Spes artikel 16 atau ajaran gereja tadi. Ayo ya, diskusi dalam kelompok. Dicatat pertanyaannya sudah? Jawabannya sudah ketemu ya? Ini saya bantu, saya tampilkan ajaran gereja dan kitab sucinya. Nah, selain ini, kalian juga bisa mencari pada sumber-sumber lain ya, terutama pada buku pegangan pendidikan agama Katolik yang sudah ada pada kalian. Lalu bisa juga browsing di Google atau internet. Nah, ini ajaran gerejanya. Sudah? Ya, waktunya sudah selesai ya.
kita masuk pada bagian penyampaian hasil diskusi atau persentase ya dari kelompok. Kelompok yang pertama dari Hot John dan Normi, apakah sudah siap menyampaikan hasilnya? Tidak harus semua pertanyaan, paling tidak 2 dari 5 pertanyaan tadi. Ayo, siapa yang mau menyampaikan dari kelompok 1? Silakan Nurbiana yang menjawab dari kelompok 1. Oh iya, iya, iya. Mau menjawab pertanyaan yang mana, Nurmi? Nomor berapa? Kelompok 2 sudah siap? Siap, Pak. Oke, kalau siap, ayo Hotma. Ayo. Kami mencoba ya Pak dari kelompok 2. Menjawab pertanyaan yang nomor 2 boleh dipilihkan Pak? Iya boleh, silakan. Ayo pertanyaan nomor 2 suara ya. hati itu bisa tumpul? Suara hati bisa tumpul kalau kita tidak mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena suara hati dapat berkembang kalau kita banyak baca kitab suci, misalnya rajin berdoa, otomatis secara otomatis suara hati itu kan dapat berkembang dalam hati ini Pak. Baik gitu Pak. Iya. Terhindar dari hal-hal yang buruk gitu. Oke, luar biasa ya. Terima kasih ya dari kelompok 2 diwakilkan oleh Hotma. Kelompok 2 masih mau nyampaikan Pak dari saya. Ada lagi pertanyaan nomor 2 dari kelompok 2. Nomor 1. Kelompok 1 ya. Tadi Pak, siapa tadi teman saya Pak Hot John ya? Dari Hot John tadi temannya. Ya, nomor 2 itu mengapa suara hati bisa tumpul? Suara hati bisa tumpul karena sering tidak dihiraukan. Contohnya, contohnya kalau dibilang orang tua jangan pergi bersama pacar sampai jam 12 malam, tetap aja pergi. Walaupun itu tahu, kalau itu pun itu sudah tahu salah, tetapi tetap pergi. Itu namanya melawan suara hati. Jadi akhirnya dilakukan terus-menerus menjadi tumpul. Oke, baik. Terima kasih ya, Normi. Luar biasa sekali ya. Baik, kelompok berikutnya yang ketiga ini belum. Yang ketiga, bagaimana kelompok 3? Ada Veronica Yeni dan Florianus. Untuk pertanyaan yang keberapa, silahkan memberi tanggapan. Ayo. Gimana Yin? Kelompok kita Yin. Oke, boleh. Iya. Pak. Nah. Ya. Boleh yang nomor 4. Oke, nomor 4. Ya. Silakan. Ya. Rasul Paulus dalam suratnya pada orang Roma mengatakan bahwa dalam diri setiap orang itu ada 2 hukum. Ada hukum Allah dan hukum dosa. Dan hukum tersebut bertentangan. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Mungkin Pak Florianus mungkin mau nambah. Boleh. Saya ikut Bu, mantap dah tuh. Oh, sudah mantap ya. Ikut Yeni ya, memang sip. Oh, sudah ikut. Baik. Jadi untuk tugas ini saya anggap sudah selesai. Berarti kalian sudah mampu menjawab dan memahaminya dengan baik ya. Ya, lalu berikutnya ya, setelah kita mendalami materi tentang suara hati ya, kemudian tadi kita sudah melakukan diskusi dalam kelompok. Sebagai langkah akhir ya, Bapak memberikan tes ya untuk melihat sebatas mana kemampuan kalian menguasai materi. Kalau tadi tesnya telah diuji melalui diskusi kelompok, sekarang per individu ya. Jadi waktunya 2 menit untuk mengerjakan ya. Jadi tugasnya ini ya. Nah, ada 5 pertanyaan pilihan ganda. Ini pertanyaan yang pertama. 2 menit dari sekarang ya, silakan jawab. Ini tes akhir. Baik Bapak Pandu ya. Masih sisa 1 menit. Sikap kita terhadap hati nurani seharusnya titik-titik. Jadi ada 5 pilihan jawaban di sana. Pilih yang tepat menurut kamu ya. Nah, kemudian yang kedua, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia ya, bab 5 ayat 16 sampai 25 mengatakan bahwa titik-titik apa yang ia sampaikan di sana ya. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga,
tindakan seseorang pelajar yang bisa menyebabkan nurani tumpul adalah apa ya. Kemudian yang keempat, pengaruh lingkungan, pandangan masyarakat dan pendidikan yang salah dalam keluarga akan menyebabkan apa ya. Dan terakhir, untuk mengembangkan akal budi dan hati nurani, maka hal yang perlu dilakukan adalah apa? Nah, itu. Jadi karena tes bagian akhir sudah selesai, maka untuk pembelajaran hari ini Bapak juga anggap sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami dengan baik oleh kalian ya. Jadi pesan Bapak bahwa rajin belajar ya. Untuk materi akan datang kita akan membahas tentang bersikap kritis terhadap media massa ya, karena kita sudah mempelajari tentang suara hati. Untuk mengakhiri pertemuan ini, saya mohon kesediaan Florianus ya menutup dengan doa. Oke, siap. Baik, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau menyertai pertemuan kami, terutama ketika kami bicara tentang hati nurani. Kiranya Engkau sendirilah yang hadir di sana, menerangi dan menjadi penuntun hati nurani kami, agar kami tidak tersesat, agar hati nurani kami tidak tumpul ketika kami melaksanakan misi dan perutusan kami di tengah-tengah dunia. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Putra Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya Flori. Selamat siang semuanya. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih, Bang. Baik. Oke, siap. Terima kasih untuk penyampaiannya tadi. Sungguh luar biasa secara keseluruhan saya lihat mulai dari pembuka sampai dengan penutup. Sudah bagus rangkaiannya. Baik, pertama dulu, kita berikan dulu tepuk tangan dulu kepada Pak Okta. Luar biasa penyampaiannya tadi ya, luar biasa itu ya.